Mengapa Anda memilih mengikuti tes CPNS? Nah, pertanyaan ini sangat gak asing banget pada semua SKB wawancara. Nah, pada saat itu saya hanya menjawab, saya mengikuti ujian atau mengikuti seleksi CPNS. Assalamualaikum teman-teman, welcome to Yunita Murni, my channel. Oke teman-teman, video kali ini saya ingin sharing dan berbagi pengalaman mengenai SKB wawancara. Nah, SKB wawancara ini saya laksanakan kemarin pada tanggal 28 September 2020. Oke. Di instansi yang saya lamar, yaitu instansi Lembaga Ketahanan Nasional. Di sini SKB-nya terbagi 3 teman-teman, yaitu yang pertama CAT yang seperti kita laksanakan di SKD, kemudian ada psikotes, dan yang ketiga ada wawancara. Oke, namun video kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai SKB wawancara. Oke teman-teman, sebelum saya mulai pada videonya, bagi kalian yang sudah melaksanakan CAT dan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, saya ucapkan selamat untuk kalian. Oke, mudah-mudahan di tahun 2020 ini bagi kita semua yang mengikuti ujian CPNS lulus dengan nilai yang baik dan diterima semua. Amin. Oke teman-teman, sekali lagi bagi kalian yang senang dengan video-video saya, jangan lupa di like. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Dan yang terpenting banget, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa di-subscribe ya. Oke, kita langsung aja cus. Oke teman-teman, bagi kalian yang sudah subscribe channel saya, terima kasih. Kita lanjut aja ya. Pada saat saya melaksanakan SKB wawancara, jujur saya katakan saya gugup banget, nervous banget, nggak tahu harus gimana. Yang ada di pikiran itu hanya takut nggak bisa jawab. Oke, nah saya punya tipsnya teman-teman. Saat kalian menunggu giliran kalian untuk wawancara, kalian cukup berdoa, ya Allah, gerakkan lidah dan pikiran saya untuk menjawab semua pertanyaan dari pewawancara. Dan itu sangat bermanfaat banget saat saya melaksanakan SKB wawancara. Nah, kita langsung aja, pertanyaan apa aja yang dilontarkan dan bagaimana cara saya menjawabnya. Oke teman-teman, yang pertama, perkenalan diri. Silahkan Anda memperkenalkan diri Anda. Oke, nah di sini kita cukup 3 hal yang terpenting, karena pewawancara itu hanya ingin tahu diri kita, pendidikan kita, dan atau pengalaman pekerjaan. Jika kalian masih fresh graduate, kalian bisa menceritakan tentang organisasi selama kalian kuliah. Oke, saya menjawabnya seperti ini. Nama saya Yunita Murni, umur saya 28 tahun. Saya lulusan 2013 di perguruan tinggi Politeknik Negeri Medan. Saya pernah bekerja di perusahaan tambang timah. Saya juga pernah bekerja di PT Bank BRI, dan saya juga pernah bekerja di PT Drasco Varsity International. Ya teman-teman, pertanyaan perkenalan diri ini, kalian kuliahnya di mana, kalian pengalaman bekerja kalian di mana, itu bisa kalian ceritakan. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa Anda memilih mengikuti tes CPNS? Nah, pertanyaan ini sangat gak asing banget pada semua SKB wawancara. Nah, pada saat itu saya hanya menjawab, saya mengikuti ujian atau mengikuti seleksi CPNS untuk mengabdi kepada negara dengan ilmu dan pengalaman-pengalaman saya selama saya bekerja. Oke teman-teman, jawabannya opsional sih teman-teman, kalian bisa jawab sesuai keinginan kalian. Intinya itu, jika pewawancara menanyakan CPNS, wawancara tuh hanya ingin tahu kenapa sih kalian memilih CPNS, kenapa tidak memilih yang lain atau jadi pengusaha.
Oke, dan pewawancara itu hanya ingin lihat apakah kalian mau mengabdi untuk negara. Oke, next teman-teman. Pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan yang ketiga di sini. Apa Anda memilih instansi ini? Oke, pertanyaan ini sangat tidak asing banget. Saya menjawabnya, teman-teman, saya memilih Lembaga Ketahanan Nasional karena saya ingin menjadi bagian dari Lembaga Ketahanan Nasional. Saya ingin belajar dan terus belajar, dan saya ingin menjadikan diri saya berperilaku, berwawasan Nusantara, dan berkarakter Pancasila, serta memantapkan diri saya dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Oke teman-teman, opsional banget sih dari instansi kalian masing-masing. Kenapa kalian memilih instansi tersebut? Nah, sebelum kalian menjawab, kalian harus tahu dulu instansi kalian itu bergerak dalam bidang apa. Kalian harus jawabnya, kalian kait-kaitkan dengan visi atau fungsi atau tugasnya ya teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat di sini saya ditanyakan visi dan misi dari instansi yang kita pilih. Oke, visi dan misinya itu kalian bisa baca di undang-undang yang mengatur instansi kalian. Oke ya teman-teman, jawabannya itu kalian harus tahu visi dan misinya. Jadi pada saat ditanya kalian bisa jawab deh. Oke. Next, pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima seputar pengalaman pekerjaan. Oke, teman-teman, pengalaman pekerjaan, apakah kamu pernah mengalami masalah dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini jika kalian fresh graduate, kalian bisa menceritakan tentang organisasi kalian. Jika di organisasi kalian itu mengalami masalah, kalian bisa langsung memberikan solusinya. Kemudian, pertanyaan keenam. Pertanyaan keenam, saya ditanyakan apa kelemahan Anda? Setiap manusia pasti punya kelemahan dong, ya kan? Nah, pada pertanyaan ini saya menjawabnya, ya orang yang tidak pede di depan umum Pak, atau saya yang kurang percaya diri jika berbicara di depan orang banyak. Oke, nah di sini tipsnya. Jika kalian melamar di instansi kalian, jangan kalian berikan kelemahan yang menyambung ke jabatan yang kalian pilih. Nah, di sini poin banget untuk kita. Kalian bisa mengatakan kalau kalian kurang percaya diri tempat umum, atau kalian pelupa, tapi setiap kali memberikan kelemahan, kalian harus memberikan solusinya. Oke, misalnya seperti ini, saya bangun pagi Pak, tapi saya selalu membunyikan alarm agar saya tidak telat. Kemudian jika kalian orang yang pelupa, saya orang yang pelupa Pak, tapi saya selalu mencatatnya pada catatan kecil agar saya selalu mengingatnya. Seperti itu ya teman-teman, selalu ada solusi untuk mengatasi kelemahan kita. Oke, teman-teman, pertanyaan yang ketujuh. Oke, pertanyaan ketujuh di sini saya ditanyakan kelebihan. Nah, kelebihan di sini kalian harus lihat dari segi pendidikan atau segi sifat kalian. Oke, di sini saya menjawabnya, saya menguasai animasi dan desain Pak. Saya juga orang yang teliti karena pada pengalaman saya bekerja berhubungan dengan keuangan. Jadi ketelitian itu sangat penting dalam pekerjaan. Nah, kalian bisa kaitkan dengan jurusan kalian dan sifat kalian. Tapi kalian juga bisa pilih salah satunya. Oke, teman-teman. Kalian bisa pilih kalian mahir bahasa Inggris atau kalian jago programmer. Kalian bisa luahkan. Oke, teman-teman. Pertanyaan yang ke-8. Oke, pertanyaan ke-8 di sini saya ditanyakan, mau diterima di instansi ini, apa yang akan kamu berikan? Oke, pertanyaannya waktu itu saya menjawabnya, jika saya diterima di Lembaga Ketahanan Nasional, saya akan memberikan seluruh ilmu dan saya untuk bekerja dengan baik di Lembaga Ketahanan Nasional.
Nah, saya jawabnya seperti itu. Jika kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini, kalian bisa menjawabnya dengan ilmu atau saya. Oke, jawabnya. Oke teman-teman, ini tergantung kita sih cara jawabnya gimana. Oke teman-teman, pertanyaan selanjutnya saya ditanyakan, apa prestasi terbesar dalam hidup kamu dan bagaimana cara kamu mencapainya? Nah, lulus tepat waktu dengan nilai yang sangat memuaskan adalah prestasi terbesar dalam hidup saya. Dan dalam saya mencapai nilai tersebut, saya belajar sungguh-sungguh dalam berkelompok dengan teman-teman maupun dengan dosen. Bagi kalian, jika kalian ditanya seperti itu, kalian prestasi di sini nggak hanya kita juara olimpiade atau juara satu tingkat nasional atau apa. Di sini pewawancara hanya ingin melihat apa sih prestasi apa sih yang kalian dapatkan atau yang bisa kalian capai. Oke, di sini bisa kalian lulus kuliah tepat waktu, bisa kalian nilai yang baik. Oke, nah jika kalian ada ikut olimpiade atau semacamnya, itu sangat plus banget buat kalian, bisa kalian ceritakan aja. Karena saya tidak ada mengikuti olimpiade, jadi jawaban saya seperti itu. Oke teman-teman, next, pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, apa pesan untuk saya? Oke, itu pertanyaan dari wawancara, apa pesan untuk saya di instansi ini? Oke, di sini saya menjawabnya, mohon pertimbangkan apa saya jalani dan saya berharap lulus karena saya akan memberikan yang terbaik, saya akan memberikan semampu saya untuk. Oke teman-teman, itu tadi 10 pertanyaan yang saya alami dan alhamdulillah saya mendapatkan pewawancara yang bisa dikatakan baik banget. Oke teman-teman, pada saat pertama jujur gugup banget, dan kalau bisa disuruh ulang jawaban kamu, saya nggak tahu jawab. Oke teman-teman, yang terpenting pada saat kita wawancara kita harus fokus, tenangkan diri agar pertanyaan yang ditanyakan ke kita itu nyambung ke otak kita. Oke teman-teman, mungkin ini aja sharing pengalaman SKB wawancaranya. Oke, next video saya akan buatkan tutorial soal-soal atau pengalaman dari saya SKB Psikot. Teman, sekali lagi teman-teman, bagi kalian yang senang dengan video saya, jangan lupa di like. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa di subscribe. Oke, ditunggu next videonya ya. Bagi kalian yang sudah nonton, thanks for watching dan bye bye.